Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di inilah.com di acara Inilah Berita ya. Kami merangkum berbagai berita viral ini dari dalam negeri, mancanegara termasuk dari dunia olahraga yaitu Piala Dunia. Langsung saja kita ikuti berita pertama. Ya, berita pertama kita memfollow up ya gempa yang terjadi kemarin pada pukul 13:21 waktu Indonesia Barat ya, berpusat di Cianjur ini. Guncangannya namun terasa hingga di Jakarta ya, di berbagai wilayah di Jakarta, antara lain di Tendean, Pulau Gadung, di gedung DPR juga terasa, termasuk juga di Tangerang, Citayam dan Depok juga lumayan kuat terasa guncangan gempa saat itu. Ini mengingat memang gempa di Cianjur ini pusatnya di darat ya, sehingga meskipun kekuatannya 5,6 skala Richter, tapi karena pusat gempa ada di darat sehingga benar-benar terasa guncangannya. Ini berbeda jika kemudian gempa ini terjadi pusatnya di laut ya. Resiko terbesar adalah terjadi tsunami, namun guncangannya terasa lebih ringan begitu. Nah, inilah yang dialami oleh masyarakat di Cianjur, banyak yang rumahnya rata dengan tanah begitu ya. Jumlah korban menurut data semalam sudah mencapai 162 jiwa ya, korban meninggal dengan ratusan korban luka-luka, namun angka ini diperkirakan masih terus bertambah karena ada puluhan rumah yang masih tertimbun begitu ya. Ini menurut data BNPB. Nah, sudah seharusnya ini ada perhatian ya, karena mengingat di Cianjur ini sebelumnya tidak ada edukasi tentang waspada gempa, apalagi termasuk juga di Jakarta. Sebenarnya Jakarta ini adalah wilayah yang rawan gempa ya, berpotensi gempa yang cukup tinggi. Ini menurut pakar geologi dari Australia yaitu Achraf Kaulali ini pada tahun 2016 mengatakan bahwa di wilayah Jakarta ini terdapat sesar aktif ya yang melintang di 25 km di selatan Jakarta. Ini kalau ditarik begitu ya, meliputi wilayah Purwakarta, Bekasi, Tangerang dan Rangkas Bitung. Dan jika terus ditarik maka ini masuk ke wilayah-wilayah kecamatan di Jakarta seperti di Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo dan juga di Jagakarsa begitu ya. Dan berdasarkan sejarah juga ya ini bahwa pada tahun 1780 dan 1834 menurut pakar sejarah ya pernah terjadi gempa yang cukup besar di Jakarta ini ya, terutama tahun 1780 ini terjadi gempa berkekuatan 8,5 skala Richter ya, dan pusat gempa terjadi pada sesar yang sama ini yang tadi saya sebutkan ya, juga berpusat di darat, sehingga jika terjadi lagi di sesar yang sama aktif kembali begitu ya, bisa dibayangkan ini ya guncangan yang terjadi dan korban yang akan timbul, sehingga ini perlu diwaspadai dan juga tidak diabaikan begitu ya, agar pemaparan dari pakar geologi Australia ini ditindaklanjuti oleh ahli-ahli geologi di Indonesia. Dari Cianjur kita menuju ke Solo ini ya, ada Munas HIKMI ke-17 di sana yang kemarin berakhir ricuh ya, terjadi pada saat Munas tersebut didiskors karena kondisi yang sudah tidak kondusif sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat begitu ya, jadi sebenarnya sudah selesai ini ya, namun acara itu kemudian didiskors karena banyak interupsi. Dan yang terjadi adalah seperti yang disaksikan di video yang viral hari ini ya, bagaimana banyak pengusaha-pengusaha muda ini yang adu jotos, tawuran, keroyokan begitu ya, udah seperti anak-anak ini ya. Satu ruangan itu ya di Hotel Alila Solo ini berantem rame-rame begitu ya. Ini antara prihatin juga lucu melihatnya begitu ya, ada orang gede berantem rame-rame begitu ya. Nah, ini yang perlu dilihat pada saat itu. Ada korban ini yang jatuh yaitu MAA berusia 40 tahun yang kemudian dilarikan ke rumah sakit. Nah, berita tentang tawuran HIKMI ini ya, meskipun nggak jelas sebenarnya duduk permasalahannya apa, belum ada penjelasan lebih lanjut, tapi sengaja ini kami rangkai dengan berita-berita yang serupa begitu ya. Tapi ini sebelumnya viral ada video anak-anak
SMP ini usianya baru 12 tahun ya, diketahui wilayahnya ini di Sidoarjo begitu ya, marah-marah ke polisi ya. Dari logat bicaranya ketahuan ini di Sidoarjo ya, sempat memaki-maki polisi begitu. Kalau orang Jawa Timur bilang misuh-misuh begitu ya kepada polisi. Tapi untungnya Pak polisi lalu lintas ini sabar menghadapi anak-anak SMP ini ya. Satu orang anak SMP ini tidak terima begitu ya ketika ditegur tidak menggunakan helm, namun kemudian divideokan. Nah ini langsung maki-maki nunjuk-nunjuk polisi begitu ya. Dan kemudian sebelumnya lagi kita masih ingat ini ya, ada video juga ini di Tapanuli Selatan Sumatera Utara, ada sekelompok anak, ada 5 anak begitu ya, yang naik motor, kemudian salah satunya menendang nenek-nenek begitu ya, wanita usia baya hingga tersungkur ya. Wanita tersebut langsung bangkit dan kabur begitu ya, melarikan diri. Nah ini sempat terdengar juga ya oleh yang merekam video, ada sedikit yang mereka tertawa begitu ya melihat kejadian tersebut. Ini sungguh memprihatinkan. Namun keenam pelajar tersebut diketahui SMA ya, kelas 11 begitu, SMK ya di Tapanuli, ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Nah ini kalau melihat kejadian tadi itu ya, dari keroyokan di HIPMI, kemudian ada pelajar yang masih usianya 12 tahun sudah maki-maki polisi gara-gara gak pakai helm. Tapi saya heran juga ya, umur 12 tahun kok udah bawa motor ya. Nah inilah Indonesia ini. Dan kemudian ini SMK ini ya, pelajar SMK ada 6 orang menendang wanita Sengabaya. Diketahui ternyata peristiwa tersebut bukan baru pertama kali. Sebelumnya ada video lagi, orang yang sama dengan korban yang sama ini dipukul kayu begitu ya wanita tersebut ya. Dengan orang yang sama. Ketika ditanya mengapa melakukan tindakan tersebut, jawabannya karena iseng. Entah apa yang terjadi di Indonesia ini. Nah kini kita beralih ke ajang Piala Dunia nih ya, yang baru pertama kalinya dilakukan di negara Timur Tengah ya, tuan rumahnya yaitu Qatar ini. Dan pembukaannya kemarin ini berlangsung meriah, dan untuk pertama kalinya pula dalam pembukaan tersebut dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah ini yang menariknya ya, di Qatar ini pelantun ayat suci tersebut adalah Hanim Al-Mufta ya, warga negara Qatar berusia 20 tahun yang ditunjuk sebagai ambassador FIFA World Cup gitu ya. Bersama aktor senior Morgan Freeman ya. Ini sudah viral juga videonya. Saya suka sekali melihat adegan tersebut ya, betapa Morgan Freeman ini kemudian duduk di lantai karena Hanim Al-Mufta ini memang terlahir dengan kondisi badan kelainan begitu ya, disable, badan separuh begitu. Dan kemudian inilah yang menarik ya, pilihan ayat sucinya ini juga sangat indah yang dipilih, karena meskipun itu adalah diambil dari ayat suci agama Islam ya, tapi isi dari ayat tersebut tidak menyinggung agama-agama lain, tapi justru sebaliknya mempromot perdamaian begitu ya. Jadi saya memang paling suka ayat ini ya. Ini saya bacakan sekali lagi lah ya, karena ayat tersebut adalah ayat Al-Hujarat ya. Surat Al-Hujarat ayat 13 yang dibacakan oleh Hanim tadi, bunyinya artinya adalah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Nah, ini jelas ya, laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin lain gak disebut rupanya di Al-Quran. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah ini tentu saja ayat ini pas sekali ya dibacakan di ajang di mana memang penuh dengan suku-suku dan bangsa-bangsa ya, Piala Dunia ya. Kabarnya Bung Karno juga pernah katanya mengutip ayat ini pada sidang umum PBB begitu ya. Saya belum ini. Nah ini rasanya ayat yang cocok dibacakan, sementara oleh pemuda ya. Hanim ini juga menarik sekali sosoknya ya, di samping aktor senior Morgan Freeman. Hanim ini adalah seorang pemuda dengan berbagai keterbatasan fisik ya, tapi cukup menginspirasi ya, inspiratif sekali karena merupakan seorang pengusaha sebenarnya ya. Hanim ini menjadi pengusaha termuda di Qatar setelah mendirikan bisnis kuliner yang diberi nama Harissa Ice Cream gitu, luar biasa ya. Meskipun fisiknya terbatas ya, tapi tetap main bola katanya ya, dengan tangannya, sepatu bola dan olahraga lainnya, dan juga sedang mengejar gelar sarjana jurusan ilmu politik
karena ingin menjadi seorang diplomat. Luar biasa ya. Hanim ini memang motivator. Banyak video-videonya ya di Instagram, di YouTube. Saya termasuk yang follow itu ya di Instagram begitu ya. Kalau anak saya mulai mengeluh ini itu, saya langsung tunjukkan videonya Hanim ini agar dia nggak mengeluh ya. Orang yang terbatas saja tetap semangat, nggak pernah mengeluh. Semoga ini menginspirasi kita semua ya. Dan memang Piala Dunia di Qatar ini benar-benar menarik. Selain pertama kalinya diadakan di Timur Tengah begitu ya, aturannya ini juga mengundang kontroversi ya, sampai diboikot oleh banyak pihak begitu. Ada yang tidak setuju begitu karena di Qatar ini dilarang keras begitu ya LGBT. Nah, ini termasuk tindak kriminal sehingga tidak mentolerir apapun yang berbau LGBT di ajang Piala Dunia ini, termasuk kepada pihak-pihak atau pemain yang menggunakan ban pelangi itu atau one love katanya ya. Nah, ini soal LGBT ini yang membuat acara pembukaan Piala Dunia yang meriah itu ya, dengan ada artis senior Morgan Freeman begitu ya, dan kemudian ada personil BTS Jungkook begitu ya. Tapi ini nggak disiarkan begitu ya di Inggris, di Jerman begitu ya. Mereka tidak mau menyiarkan perayaan pembukaan Piala Dunia ini dengan alasan ya tidak setuju atas sikap dari penyelenggara Qatar dan juga FIFA begitu ya. Karena memang ini dilarang keras, setidaknya ada 9 tim ya negara Eropa yang ingin menunjukkan dukungannya terhadap LGBT ya, hak asasi manusia lah istilahnya. Mereka mengatakannya hak asasi manusia, bukan LGBT begitu ya. Nah, dengan mengenakan ban pelangi tadi itu ya, tanda pelangi di bahu begitu. Bahkan Kapten Inggris ini ya, Harry Kane mengatakan akan tetap ngotot mengenakannya meskipun akan diberikan denda dan sanksi begitu ya oleh penyelenggara. Jika tetap menggunakan akan diberi kartu kuning begitu ya. Tapi kabarnya ada yang masih ngotot tetap menggunakan karena tidak setuju begitu ya, karena ini adalah hak asasi manusia. Tetap akan menggunakan bendera pelangi sebagai one love. Nggak ngerti ya maksudnya one love apa ya, love ya love ya cinta ya, tapi kan cinta itu ada yang pantas atau tidak begitu ya. Ini kadang-kadang love kan ya bisa nggak pantas, kayak kita mau mencintai ayah kita atau saudara kita ya nggak pantas juga kan ya, nggak bisa juga menikah dengan mereka ya. Sama ini sebenarnya LGBT, biar love tapi ya nggak pantas gitu ya. Namun demikian banyak pihak yang tetap mendukung LGBT ini ya. Bahkan beberapa artis menolak diundang untuk tampil di Qatar meskipun dengan bayaran yang besar ya. Salah satunya diantaranya ini ada Rod Stewart, Shakira, dan juga penyanyi pop Dua Lipa. Berita selanjutnya kita kembali ke Solo ini ya. Sebenarnya di ajang HIPMI juga ini ya, sebelum terjadi keributan tersebut, karena ajang HIPMI ini dihadiri oleh tokoh-tokoh ya, ada Erick Thohir, ada Puan Maharani, ada Bahlil begitu ya, dan juga dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kesempatan tersebut ini Presiden Jokowi berpesan agar semua pihak, tokoh-tokoh yang akan menjadi capres maupun cawapres menjaga kondisi Indonesia ini agar tetap sejuk dan damai begitu ya. Ini saya baca ini. Saya titip pada kondisi dunia yang rentan saat ini, semua menjaga agar kondusivitas dan situasi politik tetap adem. Kalau nggak bisa ya anget ya, tapi jangan panas begitu kata Jokowi. Dan kemudian Jokowi juga mengatakan berharap agar para kandidat capres dan cawapres ini harus beradu gagasan dan ide untuk memperbaiki Indonesia di masa mendatang. Dan dia menegaskan agar capres dan cawapres tidak membawa-bawa isu suku, agama, ras, dan antar golongan alias SARA begitu ya. Jangan sampai panas, apalagi bawa-bawa politik SARA. Tidak, jangan politisasi agama. Tidak, jangan begitu kata Jokowi. Ditekankan sekali ini berulang-ulang ya. Entah ini apa maksudnya ya, karena pada kesempatan itu kan juga hadir Erick Thohir ya. Ya, kita tahu sebelumnya Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan sempat juga ya mewacanakan atau mengungkap begitu ya ke publik bahwa
Presiden Indonesia mendatang itu adalah orang Jawa. Itu kan sara ya. Nah ini semoga disimak begitu ya oleh pihak-pihak agar kedepannya sudahlah nggak penting lagi membawa isu sara, tapi lebih kepada ide gagasan seperti yang disarankan. Nah kalau dibilang politisasi agama ini kan kadang-kadang selalu dibilang Anies Baswedan ya pelakunya, dibilang bapak politisasi agama. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ya silakan dinilai sendiri ya. Berita terakhir berikut ini adalah berita nggak penting tapi menggemaskan ya. Ini karena berita tentang Ruhut Sitompul, politisi PDIP yang lagi-lagi ini menyebar hoax sepertinya ya. Karena nge-share meme begitu ya, atau meme dengan bunyi seperti ini ya. Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara Muktamar Muhammadiyah di Solo, tapi ditolak panitia. Duh malunya, begitu kata Ruhut. Nah ini langsung diklarifikasi ya. Tidak benar ya berita itu hoax begitu. Ini kata pimpinan pusat PP Muhammadiyah Dadang Hamad dan kata Dadang dalam agenda Muktamar ke-48 Muhammadiyah tidak ada tokoh dari luar yang diundang menjadi pembicara. Mungkin dikiranya kayak G20 begitu ya, ada banyak pembicara. Tapi kalau di Muktamar ini nggak ada sebenarnya, nggak ada yang diundang jadi pembicara, dan nggak benar itu Anies ngemis-ngemis minta jadi pembicara. Hanya ada Jokowi yang diberi kesempatan untuk pembukaan ya, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di penutupan. Sehingga ini dibantah dan ini meminta pada masyarakat untuk tidak langsung percaya terhadap apa yang ada di media sosial, termasuk apa yang disebarkan oleh Ruhut Sitompul tersebut. Betul-betul hoax begitu ya kata pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Ya demikianlah, inilah berita di inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Ya sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita ya atas korban yang berjatuhan pada musibah di Cianjur ya, di mana saudara-saudara kita menjadi korban terjadinya gempa di sana, dan semoga ini menggugah persaudaraan kita ya untuk terus memberi bantuan dan relawan yang alhamdulillah sudah banyak yang mengalir di sana. Demikianlah saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.